kita ketemu lagi. Kita meneruskan apa yang telah kita sampaikan. Tadi kita mereview BUMDes dan mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu sudah mulai memahami dengan baik tentang tata kelola BUMDes dan bagaimana kita menentukan pilihan usaha. Jadi Bapak Ibu sudah menentukan kan usahanya apa masing-masing ya? Oke. Setelah kita menentukan usaha apa yang kita lakukan, maka fase berikutnya itu kita adalah sudah mulai mengidentifikasi sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Sumber daya itu apa sih? Sumber daya ini adalah unsur utama di dalam yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa melalui sebuah proses produksi, sehingga barang dan jasa itu bisa bermanfaat untuk kita semua, jadi memberikan nilai tambah di dalam proses produksi itu. Itulah yang kemudian kita sebut dengan sumber daya untuk menghasilkan sebuah barang dan jasa lah. Karena ini adalah unsur utama, maka kemudian untuk menghasilkan barang dan jasa tadi mesti kita identifikasi ada enggak sumber daya yang dibutuhkan agar barang atau jasa yang kita kehendaki itu bisa terwujud. Nah, ya, situ dulu ya. Kita sudah harus mulai identifikasi sumber daya. Kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu yang termasuk di dalam sumber daya? Oke, silakan. Apa saja? Nanti saya catat ya. Satu-satu misalnya. Ini sumber daya. Oke, apa-apa yang termasuk di dalam satu sumber daya? Sumber daya apa? Sumber daya alam, Pak. Ya. Oke, sumber daya alam. Ya, ini biasa kita sebut apa? SDA lah ya, SDA, sumber daya alam. Oke, satu. Kita singkat dengan SDA, sumber daya alam. Pasangannya apa biasanya? Setelah SDA yang juga biasa kita singkat apa? SDM ya. Jadi SDM. Ya. SDM sumber daya apa? Sumber daya manusia. Ada SDM. Apalagi kalau kita mau menghasilkan sebuah barang, menghasilkan sebuah produk, kira-kira sekarang ini sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya apa? Ada. Terus apalagi yang kira-kira mesti kita butuhkan? Dan semua orang butuh apa? Alat ya, alat bisa alat. Jadi alat ini bisa mulai dari yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Misalnya kalau Bapak bertani, itu alat yang paling bersederhana apa? Ya, cangkul, sabit, itu kan alat paling sederhana. Yang sekarang sudah canggih karena kemajuan teknologi ya, itu misalnya ada traktor, ada macam-macam ya. Jadi ada peralatan, sumber daya. Biasanya ini kita sebut dengan sumber daya teknologi atau mesin-mesin peralatan di sini. Jadi karena ini semakin lama semakin berkembang. Misalnya kalau dulu kita membajak sawah dengan hampir di semua tempat pakai kerbau, pakai sapi. Tapi sekarang sudah kesusahan mencari kerbau ya, karena teknologi sudah pakai traktor lain ini. Nih, jadi semakin lama semakin berkembang. Yang keempat apa? Ada lagi sumber daya yang dibutuhkan dan ya modal. Modal itu apa? Modal itu banyak. Sumber daya apa? Salah satunya modal itu adalah uang. Jadi uang itu bukan satu-satunya modal, tetapi uang itu diperlukan di dalam berbagai kegiatan. Jadi modal banyak, tetapi bukan satu-satunya modal, tapi uang itu diperlukan di dalam kegiatan sumber daya keuangan. Oke, kemudian yang kelima, sumber daya apa? Sumber daya yang juga terkait dengan BUMDesa itu terkait sekali. Nah, yang bisa mendukung, bisa di dalam berhubungan dengan berbagai sumber daya ini. Jadi misalnya BUMDes butuh pemerintah desa enggak? Nah, kalau butuh berarti kita butuh sumber daya kelembagaan. Karena nanti kalau pada saat kemudian sudah usahanya BUMDes besar dan harus berhubungan dengan sumber daya ini, itu misalnya terkait dengan misalnya kebutuhan modal yang besar. Kalau kebutuhan modal yang besar biasanya ada di mana?
di perbankan misalnya. Nah, ini sumber daya kelembagaan. Jadi apa namanya? Ada sumber daya kelembagaan. Kelembagaan. Yang terakhir ya, nggak usah banyak-banyak, nanti kepanjangan juga susah. Yang keenam sudah, sumber daya apa? Sumber daya ini adalah begitu penting hari ini. Dan ini yang mampu merubah wajah dunia hari ini. Jadi apa namanya, terkait dengan ini semua. Dan sekarang di dalam berusaha, kalau kita nggak punya ini ya sudah ketinggalan zaman. Karena di dalam berbagai mengambil keputusan-keputusan penting, kita mengambil apa namanya, mau mendesain sebuah produk, kemudian mau tahu pasar, kita butuh ini. Apa itu? Yaitu informasi. Jadi sumber daya informasi ini menjadi penting hari ini. Karena yaitu nanti ini sangat menentukan arah ke depan kita apa. Hari ini kalau kita nggak menguasai informasi ya kita akan kalah. Misalnya begini, paling mudah ya. Di dalam tawar menawar itu yang pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah orang yang menguasai informasi. Jadi ada pedagang di pasar menawarkan misalnya spidol ini ditawarkan berapa satu ini? Ini 500.000. Kalau saya nggak tahu informasi, saya nggak bisa menawar ini berapa. Gitu loh. Tapi karena saya tahu informasi bahwa spidol itu harganya 25.000, maka saya tawar serendah-rendahnya. Dia boleh nawarkan 5.000, saya akan tawar 15.000. Karena saya tahu persis bahwa informasi di pasar spidol ini adalah harganya 25.000. Sehingga nanti akan terbentuk. Tapi kalau pada saat kita nggak tahu informasi, kita akan ngikut dari orang yang menguasai. Jadi ini sangat penting sumbernya. Maka BUMDes kalau mau berusaha ini harus mulai diperhatikan dengan baik. Karena tidak kelihatan tapi sangat penting di dalam menentukan. Jadi, nah dari situ kemudian nanti kita akan bahas satu-satu sih. Coba kita identifikasi. Oke, Bapak Ibu sekarang kita ambil contoh yang di tempat Bapak yang mau berusaha BUMDesnya tentang pengolahan beras, melakukan pemrosesan padi menjadi beras dan dikemas, dijual. Oke. Pertanyaannya, agar kegiatan ini bisa terjadi, agar kemudian tadi dari padi yang ditanam dipanen petani di sawah bisa menjadi beras yang sudah siap dikemas. Pada saat kita bicara tentang sumber daya manusia, kita dari kita dulu aja. Itu yang kita butuhkan, sumber daya manusianya seperti apa? Oke, karena sumber daya manusia itu yang kita lihat adalah terkait dengan satu, itu tenaga dan keahlian. Di mana-mana itu, di mana-mana. Jadi kalau ngomong sumber daya manusia, itu yang kita perlukan adalah tenaga dan keahlian, keterampilan. Maka biasanya kalau kita bicara tenaga kerja, itu ada tenaga kerja yang tidak terampil. Ya udah buruh kasar, suruh ngangkut-ngangkut lah. Ya nggak terampil, ngapa? Kemudian ada tenaga kerja yang semi terampil. Kemudian ada tenaga kerja yang sangat terampil. Nah ini yang penguasaan teknis. Ada tenaga kerja yang kita butuhkan karena menguasai misalnya tentang manajemennya, pengetahuan keterampilan mengelola sebuah orang per orang baik. Ya biasanya kemudian tempatnya adalah di bagian dari HRD, Human Resource Development, atau kalau kita kita ingat itu di personalia. Kalau di pemerintahan itu disebut dengan apa ya? Oh ya, personalia ya, yang ngatur-ngatur orang ini masuk mana itulah. Itu kita tenaga sama keterampilannya. Lah, pada saat Bapak Ibu mau bikin badan usaha milik desa ini bergerak usahanya di pengolahan beras, itu berapa jumlah yang diperlukan? Tenaga. Seperti apa? Keterampilan yang harus dimiliki berapa? Nah itu nanti kita akan lihat. Di dalam pengolahan ini butuh berapa orang, keterampilannya seperti apa saja. Itu Bapak Ibu harus sudah mulai pikirkan. Agar kemudian bisa di-packing dengan bagus. Kemudian dikelola. Keterampilan itu semacam apa? Satu. Dua, mesti kita lihat. Di bagian nanti kita berhubungan dengan sumber daya teknologi. Penggiling ini milik siapa? Nah, milik BUMDes atau BUMDes akan menggilingkan ke tempat lain. Kalau milik BUMDes, lah ini terkait sumber daya manusianya. Sebagai operator itu harus menguasai keterampilan seperti apa. Operatornya tidak mengerti soal mesin, ya nanti kacau balau.
teknologi peralatannya mumpuni, tapi orangnya nggak siap. Nah ini seringkali terjadi, sehingga kemudian nggak banyak, ini terjadi di mana-mana, ini banyak bantuan-bantuan yang canggih-canggih mesinnya. Begitu nyampe di desa ya mangkrak, karena tidak pernah difikirkan SDM-nya, sumber daya manusianya sebagai operator maintenance dan merawat agar itu bisa tetap terjalan. Ya, jadi paham sumber daya manusianya. Jadi satu adalah tenaga yang kita butuhkan tenaga, yang dua adalah keterampilannya. Dan berapa saja di pos-pos mana butuh, sehingga kemudian kita mengetahui jumlah orangnya dengan kualifikasi seperti apa. Satu, itu kita identifikasi. Kemudian yang kedua, kita identifikasi adalah sumber daya alamnya. Untuk agar kegiatan pengolahan beras ini terjadi, sumber daya alam yang dibutuhkan apa saja. Itu. Jadi sumber daya alamnya apa? Kalau petani itu nanam, berarti ya sumber daya alamnya adalah tanah sebagai persawahan, lahan olahan. Itu menjadi penting sebenarnya. Terus apa lagi kalau bertani? Air. Sumber daya air. Apalagi sumber daya alam. Karena bertani itu sangat tergantung alam, sumber daya alam. Tuh. Nah ini kan nanti akan berpengaruh sekali terhadap hasil-hasil itu. Tetapi secara garis besar, bertani itu sangat membutuhkan yang berpengaruh itu tentang air. Karena kalau matahari ya nggak akan bisa dirubah. Matahari ya dari dulu ya kayak begitu-begitu aja gitu loh. Jadi kalau mulai terbit itu ya sekitar jam 6, jam setengah 7, nanti jam 4, jam 5 ya akan tenggelam, dan kecuali nggak ada mendung. Tapi bulan-bulan tertentu banyak mendung dan sebagainya. Nah ini terkait dengan lama penyinaran misalnya. Tapi itu nggak bisa banyak kita pengaruhi. Tetapi kalau air masih bisa diakal-akalin. Misalnya kemudian bagaimana kita bangun saluran irigasinya, kemudian bagaimana cara pengawetan air agar tidak boros dan lain sebagainya. Jadi itu sumber daya alam yang dibutuhkan misalnya di dalam bertani. Tapi kegiatan yang lain akan berbeda. Kalau misalnya ada di BUMDes yang bergerak misalnya di pariwisata misalnya, lah sumber daya alamnya apa kan macam-macam. Nanti ada pegunungan, ada air terjun, akan berbeda kebutuhannya. Jadi identifikasinya itu juga berbeda. Kebutuhan sumber daya manusianya juga berbeda. Jadi pada saat orang mau menghasilkan suatu produk barang itu berbeda dengan kemudian kalau produk kita jasa. Karena jasa ini biasanya kemudian sumber daya manusianya ini penting sekali. Misalnya di pariwisata. Pariwisata kenapa Bali misalnya kita ambil contoh. Itu baik di dalam pengembangan sektor pariwisatanya. Karena sumber daya manusianya sudah siap. Bahwa mereka menjual jasa. Jadi tamu itu raja. Jadi kalau tamu raja, maka kemudian kita menjadi pelayan. Di beberapa tempat enggak. Di beberapa tempat tidak terbentuk watak kayak begitu. Kita bermain di jasa layanan, kemudian ada tamu, kita diminta untuk membantu, kita karena merasa elit, kita ogah-ogahan, merasa loh saya ini juragan, lah ini watak kita mental ini nggak jadi. Ini terkait dengan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia itu biasanya saling terkait, karena memang ini sudah cukup lama sejarah dua sumber daya ini, antara sumber daya SDM, SDA ini saling keterkaitan. Nah, kalau sumber daya alam itu. Kemudian ada lagi misalnya, itu yang mesti kita lihat di dalam pengolahan beras. Apalagi ada sumber daya hayati. Kita butuh nggak sumber daya itu misalnya. Ini yang dari makhluk hidup, baik yang dari tumbuhan maupun dari tanaman. Kalau tidak ada kebutuhan tentang itu ya nggak usah kita identifikasi gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian benda ada sumber daya itu bisa benda seperti air itu benda atau kejadian alam yang bisa menghasilkan energi. Itu sumber daya. Misalnya air terjun, ini kan kejadian alam. Itu sumber daya air yang kemudian bisa menghasilkan energi. Gelombang laut, kemudian sinar matahari, kemudian solar cell. Nah itu identifikasi. Misalnya ada, oh iya panasnya baik ini. Oh kalau gitu nanti tenaganya bisa menggunakan surya cell misalnya di dalam. Jadi kita di dalam proses tadi pembuatan itu apakah tenaga itu memungkinkan, itu nanti kita lihat, tetapi kita identifikasi dulu. Nah, oke ya, kita sudah punya dua, kita sudah mulai identifikasi manusia itu jumlah dan keahliannya seperti apa. Kemudian sumber daya alam itu adalah kebutuhan kita terhadap sumber daya yang sudah ada di alam.
Itu apa aja untuk proses produksi barang. Nah, yang kemudian yang ketiga, sumber daya keuangan. Ini memang keuangan. Uang itu bukan satu-satunya modal. Modal itu banyak sekali. Ada modal apa? Modal manusia, ada modal kelembagaan, ada modal biasanya ada 5M itu. Ada apa namanya? Ya, salah satunya money, itu adalah modal uang. Tetapi itu tidak satu-satunya. Nah, uang itu dari mana sih gitu loh. Kalau kita mau berusaha, kalau pribadi, kita pribadi atau apa namanya? Pertama, itu bisa milik saya. Saya mendirikan suatu usaha, uang bisa dari milik saya. Tapi kalau saya kurang, dari mana? Kalau sekarang kalau BUMDes, dari mana BUMDes? Dari dana desa, Pak. Nah, dari dana desa. Apakah semua itu dipenuhi dana desa? Enggak ya. Di dalam aturan yang penting 51% dikuasai desa. Sehingga masih tetap bisa dikatakan badan usaha milik desa. Itu bisa dari masyarakat. Bisa dari apa namanya warga. Kalau BUMDes ya cuma 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan, kalau lebih besar lagi, itu ya kita bisa berhubungan dengan lembaga keuangan. Kita bisa apa namanya? Kita bisa berhubungan misalnya dengan koperasi, dengan perbankan, dengan ya lembaga-lembaga keuangan yang lain. Itu sumber daya tentang sumber daya keuangan. Tetapi pada saat kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi sumber daya keuangan itu adalah berapa sih yang kira-kira modal yang dibutuhkan. Perkiraan kasar dulu. Tetapi kalau ada kebutuhan nanti coba kita lihat berapa, itu yang pelan-pelan. Karena kemudian ini yang akan menentukan kelangsungan. Seringkali kemudian usaha kita mandek di tengah jalan karena kemudian di tengah-tengah itu pada saat ada kebutuhan sumber daya keuangan ini kemudian macet dan kita tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak lain. Karena ya dari macam-macam toh sumbernya tadi, ada yang dari milik sendiri, dari perbankan, ada dari yang kalau BUMDes itu dari penyertaan dari sahamnya warga, atau yang terakhir ya sebagai akumulasi dari keuntungan. Jadi dari keuntungan itu kemudian diinvestasikan kembali di dalam usaha. Jadi itu diingat. Jadi pada saat kita mulai mengidentifikasi keuangan untuk usaha, kita paling tidak kita dapat gambaran kasar berapa sih modal yang dibutuhkan. Nah ini kemudian kalau di dalam BUMDes ini yang kemudian menjadi alasan musyawarah desa memutuskan bahwa pemisahan aset ini berapa yang akan dilakukan untuk BUMDes. Oke ya, udah 3 kita apa namanya tentang sumber daya. Yang keempat kita bicara tentang sumber daya apa ini peralatan. Nah ini apa teknologi. Jadi ini yang mesti kita, karena kita kan nggak mungkin mau bikin apa tadi kalau bapak ibu mau apa pengolahan beras ya menjadi beras yang kemasan, kan nggak mungkin kemudian padinya ditumbuk gitu yang sangat tradisional ini. Nanti sehari cuman making 5 pak itu sudah seharian, itu sudah itu dikerjakan orang sekampung lagi kan. Nah, jadi ini menjadi penting teknologi ini, karena teknologi itu berupa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan proses produksi agar ada peningkatan hasil, baik secara kuantitas jumlah maupun kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi apa namanya? Lah ini yang mesti kita lihat kan, kita prioritaskan di mana. Itu ya. Di dalam pengolahan ini kita identifikasi peralatan-peralatan yang prioritas. Bisa saja dari awal sampai akhir semua menggunakan teknologi. Tapi apa itu mungkin? Kan nggak mungkin. Lah kalau dari situ maka kira-kira yang paling penting di dalam pengemasan ini apa sih? Itu mulai identifikasi. Kita bisa membantu. Itu nanti kalau kemudian kita bikin alur mulai dari ini padi ditanam sendiri atau dari petani? Petani, Pak. Nah, kalau dari petani berarti kan kemudian oke, kita mulai awalnya berarti start padi sudah ada. Ya lah. Pertanyaan padi dari menjadi alat kemasan itu apa saja yang proses yang dilakukan? Padi sebelum dimasukkan di penggilingan butuh apa dulu? Butuh kekeringan tertentu. Selama ini apa pengalamannya? Di lapangan jemur, di lantai jemur dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan matahari. Itu yang lama. Sebelumnya di rumah-rumah ya.
menggunakan alas apa adanya. Kemudian berkembang, lantai jemur dijadikan satu. Tapi hari ini tuh kemudian masalahnya pada saat musim hujan, nah, nggak bisa jemur karena sejak pagi sampai sore mendung, matahari nggak timbul. 3 hari nggak ada matahari, hari keempat sudah jadi kecambah. Nah, ini persoalan. Teknologi itu ngatasi masalah, maka kemudian mulai berpikir bagaimana caranya yang tidak tergantung matahari. Nah, di tempat Bapak Ibu sudah ada belum? Yang namanya apa? Ngering. Ini pengering. Jadi menggunakan pengering. Jadi lah kalau di sana belum begitu nggak apa-apa. Ini tergantung penting atau tidak. Masih belum mengatasi apa namanya, belum mendesak apa tidak. Ini kita inventaris. Tapi teknologi sudah ada. Teknologinya kalau dulu masih apa? Yang apa? Horizontal gitu ya ininya, blowernya. Sekarang udah vertikal. Karena lebih aktif. Ini teknologi ini berkembang ini. Yang ini harus kita ikuti. Tetapi di sana ini mudah mendesak belum. Itu yang mesti kita tanyakan. Nah, setelah sudah memenuhi syarat kekeringan, baru di penggilingan. Penggilingannya seperti apa? Kalau hari ini diselesaikan masuk itu sudah menjadi satu paket. Padi masuk di dalam pengering, kemudian menjadi silo, sampai kapan itu sudah. Nah, tapi di sana ini prioritas belum. Huler, penggiling. Jadi kalau dulu awal-awalnya penggiling itu ada beberapa, ada yang pemecah kulit sendiri, kemudian memoles sendiri, tapi sekarang udah jadi satu. Lah ini tergantung harga juga berpengaruh. Lah ini penting atau enggak? Sebagai pengolah proses beras ini penting. Kecuali kalau Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai penggilingan, itu lain soal. Gitu. Jadi teknologinya tidak dibeli tapi bekerja sama dengan ongkos tertentu. Lah ini yang kemudian teknologi tidak harus dimiliki. Ya, tidak harus dimiliki, tetapi kita bisa bekerja sama. Tapi itu prioritas, ini harus ada gitu loh. Lah ada itu bisa macam-macam. Apakah kita investasi, apakah kita bekerja sama, atau kita membayar. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya pada pilihan adalah kira-kira teknologi pendukung apa yang prioritas yang nomor 2 yang juga dibutuhkan. Jadi kalau dulu misalnya kalau packingnya apa ini? Gitu. Jadi apakah karung goni yang biasa itu di atas apa rata-rata 20 kilo 25? Karung beras, Pak. Ya, karung beras ya. Apakah plastik yang biasanya hari ini kemasan 5 kiloan tetapi karung plastik sekarang 5 kiloan juga ada. Karung beras yang 5 kiloan atau kemudian plastik. Kalau menggunakan karung beras, bagaimana nutupnya? Apakah kita pakai jarum manual? Ya, jarum manual kan Bapak Ibu tahu toh, kalau zaman dulu manual. Tapi hari ini sudah ada teknologinya, mesin kayak mesin jahit, mesin karung. Jadi begitu ini selesai. Tapi kalau plastik kan kesulitan menggunakan itu. Kalau plastik biasanya menggunakan sealer. Lah ini butuh enggak? Prioritas enggak di dalam kita ngomong soal beras kemasan. Jadi hal-hal kayak begitu kita hitung betul. Teknologi-teknologi apa yang kita perlukan. Sehingga kemudian karena apa? Ini akan berpengaruh dengan keuangan. Kita bisa beli investasi, kemudian kita sewa. Ini juga menjadi pilihan-pilihan. Tapi hari ini kali ini kita identifikasi di situ. Kita butuh yang mana? Yang prioritas. Baru kemudian kita prioritaskan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, caranya seperti apa nanti itu soal lain. Itu ya, tapi yang paling tidak kita sudah identifikasi kebutuhan tentang itu. Ini soal teknologi, sumber daya, teknologi atau perlengkapan. Nah, yang kelima itu sumber daya kelembagaan. Jadi pada saat kelembagaan ini sangat suatu kesatuan tata cara atau sistem yang memiliki organisasi formal maupun informal, baik merupakan warisan kebiasaan maupun dibentuk guna mengatur ketertiban atau membantu mengembangkan kehidupan. Nah ini kelembagaan. Jadi kalau di desa itu ada dua. Kelembagaan di desa itu ada dua. Ada lembaga pemerintahan sama lembaga kemasyarakatan. Jadi ada dua. Jadi pada saat di desa ini penting. Ada lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu terdiri dua. Pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Lah, lembaga kemasyarakatan desa ini yang banyak. Ini diatur ada regulasinya. Jadi lembaga-lembaga masyarakat ada RT, ada RW, ada PKK, Posyandu, ada
di Dewan Kesejahteraan Masjid, ada Karang Taruna, ada Remaja Masjid, ini lembaga-lembaganya. Lah, berarti ini yang kita identifikasi adalah lembaga yang berhubungan dengan kegiatan usaha kita. Kira-kira Bapak Ibu BUMDes itu nanti akan berhubungan dengan siapa saja. Lah, ini kita identifikasi. Nah, nanti kalau ketahuan, nanti kalau kita sudah mau, ini kita bisa pakai misalnya, paling gampang nanti misalnya dengan apa namanya, dengan majelis taklim. Ya ini supaya kemudian kita dipasarkan beras kita ini, karena beras ini kalau makan beras ini imannya menjadi kuat. Nah kayak gitu-gitulah kalau ya kalau di majelis taklim. Jadi akan apa namanya kita, tetapi itu menjadi penting gitu loh. Jadi hubungan lain ini yang kemudian kita identifikasi, yang kita sebut dengan sumber daya kelembagaan. Apa-apa kelembagaan apa yang kita butuhkan untuk mendukung usaha kita. Pemerintah desa misalnya, kita butuh agar kemudian BUMDes ini misalnya bagaimana wilayah-wilayah yang berkaitan dengan sawah petani itu irigasinya baik, jalan usaha taninya diperbaiki, lah kan berpengaruh di situ gitu loh. Nah, ini yang mesti kita tangkap, kita identifikasi agar kemudian ini akan mendukung. Kalau kemudian irigasinya baik, hasilnya baik, kualitasnya baik, maka BUMDes akan mendapatkan bahan baku yang baik. Jadi gitu runtutannya. Jadi ya, coba kita kemudian hati-hati. Nah, pada saat jalan-jalan nggak rusak, bagaimana kemudian transportasi mahal. Tapi nggak, kita mendukung bagaimana kemudian upaya itu. Itu yang di desa. Kalau jalan kemudian jalan kabupaten, kita bisa bantu di kelembagaan di pemerintah kabupaten agar jalan-jalan itu terbaiki. Sehingga kemudian akses di dalam memasarkan produk dari desa ke kota bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar, mengurangi biaya produksi dan lain sebagainya. Paham di sana ya? Jadi ada sekitar 5. Lah yang terakhir yang kita sebut dengan dengan sumber daya informasi. Ini penting sekali. Jadi hari ini sangat penting sumber daya informasi. Ya, kita hari ini nggak bisa lepas dari itu. Itulah, menentukan apapun. Ini seperti informasinya. Kayak apa? Bapak, Ibu tahu startup nggak? Iya, Pak. Atau itu toko-toko online. Toko online. Kayak misalnya paling gampang apa? Yang terbiasa kalau beli tiket. Traveloka. Traveloka itu tiketnya lebih murah dari harga di umum. Lah mereka dapat untung dari mana? Yang diperlukan Traveloka itu informasi. Karena semakin Bapak Ibu bepergian pergi dengan Traveloka, Bapak Ibu teridentifikasi. Oh, Bapak Ibu ini sering pelesir. Jadi kalau ada orang nawarkan hotel, itu mesti ke Bapak Ibu. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu beli tiketnya adalah tiket yang di kampung-kampung, nggak mungkin ditawarin hotel gitu loh. Nah, pasti yang suka naik pesawat pasti akan ditawarin yang kayak begitu. Jadi leveling ini menjadi penting. Itu yang dijual. Jadi perusahaan Bapak Ibu misalnya ini menghasilkan beras apa ini, itu tanya Traveloka, beli informasi itu ke Traveloka. Saya butuh konsumen beras yang ini kasih sama Traveloka, karena dia tahu. Karena dari kebiasaan, dari macam-macam itu yang kemudian dia catat sebagai data, dan data itulah berupa informasi. Jadi bagaimana orang sekarang menguasai sumber daya informasi ini bisa dijual. Jadi kayak misalnya di Tokopedia, di apa, itu untungnya apa? Itu langsung ke penjual kok. Dia dapat informasi. Informasi itulah yang mendatangkan keuntungan buat dia. Karena ini menjadi penting hari ini. Siapa yang menguasai informasi hari ini menguasai dunia. Karena enggak ya tadi kalau sejak awal saya katakan kita di dalam tawar-menawar, siapa yang menguasai informasi akan jadi menang. Jadi tahu ya. Jadi mana-mana aja informasi-informasi apa yang berhubungan dengan kegiatan itu yang kita kumpulkan. Dan itu kita dapat informasi itu dari mana? Gratisan atau beli kan gitu. Rata-rata mencari ini ya mesti nggak ada yang jarang yang gratis, mesti kita beli. Wong gini aja, Bapak Ibu tahu nggak? Berapa warga desa sini yang makan nasinya sehari 3 kali? Tahu, Pak? Nah, ya toh? Apa semua? Enggak. Nah, kalau enggak kan berarti untuk mencapai informasi harus bayar orang untuk tanya satu persatu. Nah, jadi itulah ya,
Informasi itu sangat berharga hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengabaikan informasi. Jadi walaupun kemudian memang tadi sumber daya semua ini adalah saling berhubungan dan tidak ada yang bisa kita tinggalkan. 6-6-nya ini kita butuhkan, tetapi kemudian derajatnya kita butuh apa, ini apa, identifikasi itu pentingnya. Jadi dari sana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu ada 6 ini, ya, ini sumber daya alamnya seperti apa yang kita butuhkan, sumber daya manusia seperti apa yang kita butuhkan, peralatan seperti apa yang kita butuhkan, keuangan itu kita nanti dasarnya apa, sumbernya dari mana, kebutuhannya berapa, itu semua ada di sini. Maka kemudian kita sudah mulai tahu, ya, identifikasi inilah. Kemudian nanti kalau kita mau melangkah kepada fase berikutnya, itu kan mudah. Ini sebagai sebuah dokumen, kita identifikasi dulu aja, kita tutup di situ. Sesi kali ini saya pikir saya akhiri di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.